Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran PAI di bab 6, Inspirasi Al-Quran, Indahnya Beragama Secara Modern. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku yang solih-solihah, setelah mempelajari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mempelajari yang pertama, menjelaskan jenis-jenis hukum nun mati atau tanwin, yang kedua, menerapkan hukum nun mati atau tanwin, yang ketiga, memahami isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 143. Baik, yang pertama kita pelajari dulu ilmu tajwid. Bagaimana pengertian ilmu tajwid? Nah, ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, di dalam pengucapan huruf hijaiyah itu harus benar ya, karena pengucapan yang tidak tepat akan menghasilkan arti yang berbeda. Oleh karena itu, mempelajari ilmu tajwid sangat penting dalam membaca Al-Quran. Lanjut, yang pertama kita cari tahu dulu pengertian bacaan nun mati atau tanwin. Bacaan nun mati atau tanwin adalah ketentuan membaca nun mati atau tanwin jika nun mati atau tanwin tersebut diikuti salah satu huruf hijaiyah. Lalu ada macam-macam hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nah, macam-macam hukum nun mati atau tanwin itu ada 4 ya. Yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa. Baik anak-anakku, kita pelajari satu-satu dulu ya. Yang pertama ada idhar khafi. Idhar itu artinya terang, jelas, dan tampak. Nah, idhar itu mempunyai hurufnya ada 6. Yang pertama ada hamzah, ha, ha, ho, ain, dan rin. Nah, jadi jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi, maka dibacanya harus jelas ya. Ibu ambil contoh di sini ada nun mati bertemu dengan ain, maka dibacanya min ilmi ya, seperti itu. Lalu yang kedua ada idgham. Idgham itu artinya memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf-huruf idgham. Nah, idgham itu mempunyai 2 macam. Yang pertama ada idgham biguna dan yang kedua ada idgham bilaguna. Yang pertama ada idgham biguna. Idgham biguna itu mempunyai 4 huruf. Ada ya, nun, mim, dan wawu. Nah, bagaimana bisa disebut dengan idgham biguna? Jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 tadi, maka dibacanya harus dengung. Ibu ambil contoh, ada nun mati bertemu ya, maka dibacanya mayyakulu. Yang kedua ada idgham bilaguna. Kalau idgham bilaguna ini mempunyai 2 huruf, yaitu lam dan ro. Nah, bagaimana disebut dengan idgham bilaguna? Nah, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 2 tadi, maka dibacanya tidak berdengung. Ibu ambil contoh, nun mati bertemu dengan lam, maka dibacanya miladunka, miladunha, seperti
Hukum nun mati atau tanwin yang selanjutnya ada iklab. Iklab itu artinya mengganti nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf iklab. Huruf iklab itu ada satu, yaitu ba. Maka dibacanya harus dimasukkan ya. Yang terakhir ada ifa. Ifa itu mempunyai huruf 15 ya, bisa dilihat di sini. Nah, ifa itu dibacanya samar. Ibu ambil contoh nun mati bertemu dengan za, maka dibacanya mungzirun, seperti itu. Baik anak-anak, supaya kalian dapat lebih mudah mengingat tentang hukum nun mati atau tanwin, kita coba nyanyikan dulu ya. 1, 2, 3. Hukum nun mati tanwin ada 4. Idhar, ikhfa, idgham, dan juga ikhlas. Idhar jelas bacanya, ifa yang samar-samar, idgham masuk, ikhlas berubah jadi mim. Nah, bagaimana? Sudah bisa? Kita ulangi satu kali lagi ya. Hukum nun mati tanwin ada 4. Idhar, ifa, idgham, dan juga ikhlas. Idhar jelas bacanya, ifa yang samar-samar, idgham masuk, ikhlas berubah jadi mim. Baik, terima kasih. Baik, yang selanjutnya, tadi sesuai di dalam tujuan pembelajaran bahwa harus bisa memahami isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 143. Kita bacakan dulu ya surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula ممن ينقلب على عاقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, dari arti surat Al-Baqarah ayat 143 kita ambil kata kunci yang terdapat dalam kalimat ummatan wasaton, yang berarti umat yang mengambil jalan tengah, moderat, dan adil. Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil dan moderat, yang berarti umat ini memiliki peran yang seimbang dalam menjaga kebenaran, menegakkan keadilan, dan umat ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi umat lain dan menjadi saksi bagi umat manusia tentang kebenaran ajaran Allah. Nah, pesan utama dari ayat ini yang pertama ada moderasi dalam keseimbangan. Yang kedua ada peran Rasulullah sebagai teladan. Yang ketiga kesabaran dalam menghadapi ujian. Dan yang keempat ada kasih sayang Allah. Jadi
Garis besar dari isi kandungan surat Al-Baqarah itu mengajarkan tentang pentingnya menjadi umat yang adil dan seimbang, mengikuti petunjuk Allah, bersabar dalam menghadapi ujian, serta meyakini bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha dan iman umatnya. Iya baik anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.